Terpilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa atau KLB secara aklamasi mengingatkan peristiwa sedih yang dialami oleh almarhum Gus Dur beberapa tahun yang lalu saat SBY menjadi Presiden Republik Indonesia. Waktu itu juga terjadi konflik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang tak kunjung selesai. Saat itu Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro PKB yang sah memecat Ketua Dewan Tahfidz DPP PKB yang dijabat oleh Muhaimin Iskandar atau Caimin. Atas pemecatan itu Muhaimin akhirnya mengajukan gugatan secara resmi ke PN Jakarta Selatan. Dari sinilah akhirnya terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh PKB. Akhirnya justru Gus Dur yang harus menerima perlakuan sangat menyakitkan di zaman pemerintahan SBY. Padahal Gus Dur adalah salah satu kiai NU pendiri PKB. Gus Dur juga paman dari Muhaimin. Dan karma Gus Dur inilah yang sekarang sedang dihadapi oleh SBY sehubungan Pangeran Putra Mahkota Cikeas yang tidak dipercaya oleh sebagian kader Partai Demokrat itu sendiri. Dari sini SBY sudah seharusnya merenung dan introspeksi diri tentang segala kelakuannya di masa lalu sampai sekarang yang makin lama makin tak sedap dipandang mata. Banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral, dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu. Sampai di titik ini sudah seharusnya dan sepantasnya SBY juga tak perlu baper, apalagi marah menyalahkan sana-sini jika nantinya Yasona Lauli selaku Menkumham RI saat ini justru menerima dan mengesahkan Partai Demokrat kubu Muldoko. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan hukum tabur tuai dan hukum karma itu memang nyata. Analisa ini juga didukung oleh pengalaman. Akhirnya ketakutan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum DPP Partai Demokrat adanya KLB benar-benar terjadi. Tanggal 5 Maret 2021 menggelar KLB di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Sumatera Utara. Publik pun menilai bahwa KLB Partai Demokrat merupakan karma bagi SBY. Bagi kader Gus Dur ini mengingatkan nasib buruk PKB sehingga partai ini dirampas paksa dari tangan Gus Dur. Dan itu terjadi pada era SBY. Saya juga ingin mengangkat fakta bahwa tadi ada orang-orang yang telah berada di tempat yang lain, di partai lain. Kemudian mereka yang bukan anggota Partai Demokrat yang jelas-jelas tidak punya KTA, terus tapi langsung diakui menjadi anggota, bahkan kemudian bisa mencalonkan diri atau diminta menjadi ketua umum, tentu ini melecehkan administrasi, aturan, dan segala prinsip yang diyakini dan digunakan oleh Partai Demokrat selama ini. Demi ambisi pribadi, demi kepuasan politik semata, demi agenda yang kita tidak tahu sampai sejauh mana itu ia akan lakukan. Saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, semoga semua fakta tadi tidak dibelok-belokkan, bahwa KLB ini ya bisa dikatakan dagelan. Saya sih tidak
bisa terima dengan akal sehat sebetulnya. Tetapi ya sudah terjadi, dan kami yakinkan bahwa itu semua akan kami hadapi dan kami lawan, karena kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat. Ahmad Arizal pun mengatakan, saya tolak lupa pada sejarah pecahnya PKB. Pada saat itu menjadi dua kubu, yaitu Muktamar PKB Parung dan Muktamar PKB Ancol. Ini terjadi pada zaman Presiden SBY. Tim Liputan GPN Indonesia.